Halo Sobat Misteri Nema, kali ini ada kisah yang ramai dibicarakan di Jawa Timur. Mungkin salah satu dari kalian pernah ke tempat ini. Mau tahu lokasinya di mana? Simak cerita ini sampai habis ya Sobat. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang pria bernama Pak Surya. Ia dikenal sebagai seorang pengusaha kuliner yang sukses dengan warung pecelnya yang terkenal. Warungnya menawarkan berbagai menu lezat seperti pecel lele, pecel ayam, pecel bebek, pecel tempe, dan pecel terong. Cita rasa khas serta bumbu rahasia yang diwariskan dari keluarganya membuat warungnya berkembang pesat. Dari hanya satu warung kecil di pinggir jalan, ia berhasil membuka puluhan cabang di berbagai kota. Kekayaan Pak Surya meningkat drastis dan ia mulai menikmati hidup mewah. Setiap harinya, warung-warungnya selalu penuh oleh pelanggan yang datang dari berbagai tempat. Mereka rela antre panjang hanya untuk menikmati sepiring nasi pecel dengan lauk yang menggugah selera. Warungnya tidak hanya menjadi tempat makan, tetapi juga ikon kuliner yang terkenal di daerahnya. Dengan hasil yang berlimpah, Pak Surya mulai membeli mobil mewah, rumah besar, dan bahkan menggaji banyak karyawan untuk mengelola usahanya. Ia merasa bahwa kesuksesan ini akan bertahan selamanya. Namun, kejayaan ini tidak berlangsung lama. Seiring waktu, muncul pesaing baru yang membawa inovasi. Warung pecel dengan sambal geprek khas yang begitu menggugah selera. Sambal ini memiliki rasa yang unik, pedasnya menggigit, dan membuat ketagihan. Perlahan, pelanggan mulai beralih. Cabang-cabang warung Pak Surya yang dulu ramai kini mulai sepi. Meski telah berusaha memperbaiki kualitas makanannya, menurunkan harga, dan memberikan promosi besar-besaran, semuanya tidak membuahkan hasil. Satu persatu cabang terpaksa ditutup, hingga akhirnya hanya tersisa satu warung yang dikelola olehnya sendiri karena tidak lagi mampu membayar karyawan. Terjerat hutang dan keputusan terakhir, dengan jumlah pelanggan yang terus menurun, Pak Surya mulai menghadapi tekanan finansial. Hutang di bank menumpuk, tagihan terus datang, dan ia terancam kehilangan rumahnya. Setiap harinya ia dihantui oleh telepon dari pihak bank yang terus menagih pembayaran. Tidurnya tidak nyenyak, makan pun tidak tenang. Bahkan keluarganya mulai merasakan dampaknya. Istrinya sering mengeluh tentang kehidupan mereka yang semakin sulit, sementara anak-anaknya mulai mempertanyakan kenapa mereka tidak bisa lagi hidup mewah seperti dulu. Pihak bank mulai memberikan peringatan keras. Surat teguran bertumpuk di mejanya, memberi batas waktu pembayaran yang semakin dekat. Jika ia tidak segera membayar hutangnya, rumah dan warung terakhirnya akan disita. Setiap hari ia semakin terdesak, berjalan dengan kepala penuh beban. Tidak jarang ia duduk termenung di dalam warungnya yang semakin sepi, meratapi nasibnya yang berbanding terbalik dengan masa kejayaannya dulu. Dalam keputusasaan, ia mulai bercerita kepada teman kecilnya, Pak Wiryo. Namun, alih-alih memberi saran bisnis, Pak Wiryo malah menawarkan solusi lain, pesugihan di Gunung Kawi. Awalnya, Pak Surya ragu. Ia tidak percaya pada hal-hal mistis dan lebih mengandalkan kerja kerasnya. Namun, ketika tagihan terus bertambah dan bank mulai menekan untuk pembayaran, ia mulai mempertimbangkan opsi ini. Ia berpikir, apakah ada jalan lain untuk menyelamatkan usahanya? Pada akhirnya, dengan hati berat, ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke Gunung Kawi. Ritual di Gunung Kawi. Bersama Pak Wiryo, Pak Surya pergi ke Gunung Kawi dan menemui seorang kuncen. Sang kuncen dengan tenang mendengarkan keluh kesahnya dan kemudian menjelaskan tata cara pesugihan. Ritualnya berat. Ia harus berpuasa selama 3 hari 3 malam tanpa makan, minum, atau tidur. Tidak hanya itu, ia juga harus bersedia memberikan tumbal berupa anggota keluarganya sendiri. Pada malam pertama, saat Pak Surya mulai menjalani ritual, berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Angin bertiup kencang meski langit tampak cerah. Suara bisikan lirih terdengar di telinganya, seolah ada seseorang yang berbicara dari dalam kegelapan. Di kejauhan,
ia melihat bayangan hitam bergerak perlahan di antara pepohonan. Rasa takut mulai merayapi hatinya, namun ia mencoba mengabaikan gangguan itu. Malam kedua semakin menyeramkan saat Pak Surya mulai merasa lemah akibat tidak makan dan minum. Tiba-tiba terdengar suara lolongan anjing yang panjang dan melengking. Dari kejauhan, ia melihat sosok bayangan tinggi dengan mata merah menyala. Sosok itu berdiri di bawah pohon besar, mengawasinya tanpa bergerak. Dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, tetapi ia tetap bertahan karena ingin mendapatkan kekayaan yang diimpikannya. Malam ketiga adalah puncaknya. Pak Surya hampir tidak bisa bertahan. Tubuhnya gemetar, pikirannya mulai berhalusinasi, dan bayangan-bayangan mengerikan semakin sering muncul. Di tengah malam, ia melihat sesosok wanita cantik keluar dari kegelapan. Wajahnya begitu menawan, namun tubuhnya dari pinggang ke bawah berupa ular raksasa. "Aku akan memberimu kekayaan tanpa batas," ucap siluman itu dengan suara merdu namun menyeramkan. "Tapi kau harus menikah denganku." Dengan hati berdebar, Pak Surya menyanggupi permintaan itu. Dalam sekejap, dunia di sekelilingnya berubah, dan ia merasa seperti berada dalam dimensi lain. Setelah persetujuan dibuat, ia pingsan dan baru sadar keesokan harinya di rumahnya sendiri. Awal kejayaan kembali. Sepulang dari Gunung Kawi, Pak Surya segera menyiapkan ruangan khusus di rumahnya untuk ritual malam Rabu Kliwon. Setiap malam itu, siluman ular datang dengan wujud wanita cantik, dan mereka berhubungan intim. Keesokan paginya, ayahnya tiba-tiba sakit keras dan meninggal dunia. Namun bersamaan dengan itu, di dalam ruangan khusus, Pak Surya menemukan satu karung penuh uang pecahan 100.000 rupiah. Dengan uang tersebut, ia melunasi seluruh hutangnya dan mulai membangun kembali bisnisnya. Dalam waktu singkat, warung pecelnya kembali berkembang pesat. Cabang-cabangnya mulai bermunculan di berbagai kota. Pelanggannya berbondong-bondong datang, dan kekayaannya melimpah ruah. Tak ada yang curiga dengan asal-muasal kekayaannya, karena warungnya memang dikenal dengan rasa yang lezat. Pak Surya juga mengajak sahabatnya, Pak Wiryo, untuk bergabung dengannya. Pak Wiryo diangkat sebagai tangan kanan yang bertugas mengawasi seluruh cabang warung. Sebagai kompensasi, Pak Surya membelikannya mobil untuk mendukung pekerjaannya dan menggajinya 3 kali lipat dari UMR kabupaten. Pak Wiryo juga ikut merasakan kekayaan yang melimpah berkat pesugihan ini, menikmati hidup mewah bersama Pak Surya. Hidup penuh kemewahan. Dengan kesuksesan yang kembali diraih, Pak Surya mulai terlena. Ia membeli rumah mewah di kawasan elit, lengkap dengan kolam renang dan halaman luas. Ia juga mengoleksi mobil-mobil sport seperti Ferrari dan Lamborghini. Di suatu malam, saat berada di tempat karaoke, ia bertemu dengan seorang wanita muda dan cantik yang kemudian menjadi simpanannya. Seiring waktu, ia semakin tenggelam dalam gaya hidup hedonis, melupakan istri dan anak-anaknya. Istri simpanannya ia belikan rumah dan mobil. Ia jarang pulang ke rumah, meninggalkan anak-anaknya yang hanya dirawat oleh pembantu. Setiap hari, ia hanya menghabiskan waktu di tempat hiburan, bernyanyi karaoke, bermain biliar, dan berpesta dengan wanita-wanita lain. Setiap hari Pak Surya tidak pernah bekerja. Baginya, uang akan datang sendiri selagi ia masih melakukan pesugihan bersama siluman ular itu. Bahkan wanita simpanannya dibuat kaya raya. Apapun yang ia inginkan, detik itu juga langsung dibelikan oleh Pak Surya. Saking cintanya Pak Surya dengan wanita simpanan ini, ia sampai hampir tidak pernah pulang ke rumahnya. Anak istrinya ditinggal di rumah, namun ia tetap dikasih banyak uang untuk mencukupi kebutuhannya. Rumah mewahnya terlihat sepi karena hanya dihuni istri dan 2 anaknya yang masih umur 10 dan 13 tahun. Ia juga memiliki 1 spir untuk istrinya dan 1 asisten rumah tangga. Pak Surya hanya berpesan kepada istrinya, ia hanya boleh menjajakan uang diberinya, dan uang itu tidak boleh digunakan untuk bersedekah. Maka dari itu,
Keluarga Pak Surya terkenal pelit bersedekah lantaran seringkali rumahnya didatangi pencari sumbangan untuk masjid dan anak yatim, namun tidak pernah dikasih sepeser pun oleh Pak Surya. Begitupun istrinya tak berani juga untuk memberikan apapun atas perintah suaminya itu. Semakin kesini, istri sahnya semakin penasaran dengan apa yang ada di dalam kamar khusus milik suaminya itu. Namun saat dibuka, ternyata pintunya dikunci oleh Pak Surya. Ruangan tertutup ini hampir tidak memiliki celah sama sekali untuk dilihat dari luar. Sampai suatu waktu, Pak Surya pulang untuk melakukan ritual. Sebelum melakukan ritual, ia mandi terlebih dahulu. Di situ ia sempat berbincang-bincang dengan istri sahnya. Istrinya menanyakan kenapa Pak Surya jarang sekali pulang. Namun Pak Surya hanya menjawab bahwa ia sibuk membuka cabang-cabang baru warungnya agar terus berkembang demi kehidupan anak istrinya yang lebih baik. Mendengar jawaban itu, istri sahnya sama sekali tidak curiga jika Pak Surya memiliki wanita simpanan yang lebih cantik dan lebih muda dari istri sahnya. Setelah berbincang-bincang dengan istrinya, Pak Surya langsung berjalan menuju ruangan khususnya dan masuk ke dalam kamar yang terlihat gelap itu. Karena sangat penasaran apa yang dilakukan Pak Surya di kamar itu, istrinya nekat membuka sedikit pintu kamar susu milik Pak Surya. Namun saat dibuka, betapa terkejutnya istri Pak Surya. Ia melihat Pak Surya sedang bersetubuh dengan ular raksasa yang matanya merah seperti marah karena kegiatannya sedang diintip istri sah Pak Surya. Saking takutnya, istri Pak Surya sampai pingsan dan sakit. Sampai beberapa hari, istri Pak Surya tidak bisa ngomong, hanya terdiam di atas ranjang dan tiba-tiba meninggal dunia. Kejadian ini tentunya sangat memukul Pak Surya dan anak-anaknya. Begitu cerobohnya Pak Surya tidak mengunci pintu kamar, khususnya hingga istrinya sendiri menjadi tumbal oleh pesugihannya. Kini di rumah tinggal kedua anaknya dan pembantunya. Seluruh keluarganya habis meninggal akibat jadi tumbal pesugihannya. Tragedi dimulai suatu malam Rabu Kliwon. Pak Surya yang terlalu sibuk berpesta melupakan ritualnya. Ia tidak pulang untuk menemui siluman ular. Saat sedang bersenang-senang di sebuah klub malam, tiba-tiba ia melihat bayangan ular raksasa di mana-mana. Ketakutan mulai menghantui pikirannya. Dengan panik, ia buru-buru pulang untuk melakukan ritual. Namun semuanya sudah terlambat. Keesokan harinya, tubuhnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya penuh bekas lilitan, seperti dililit oleh seekor ular raksasa. Kulitnya berubah menjadi kasar dan bersisik seperti ular. Setelah Pak Surya meninggal, ketika semua mengantarkan jenazahnya ke pemakaman umum, tiba-tiba rumah mewah Pak Surya terbakar hebat, beserta mobil-mobilnya tanpa bisa dipadamkan. Anehnya lagi, seluruh warungnya yang ada di mana-mana juga ikut terbakar di jam dan waktu yang sama. Bahkan rumah dan mobil wanita simpanannya juga ikut terbakar. Nahasnya, mobil Pak Wiryo yang sedang dikendarai tiba-tiba oleng dan menabrak pembatas jalan. Hal tersebut membuat Pak Wiryo juga menghembuskan nafas terakhirnya. Dari semua kejadian ini, warga baru menyadari bahwa ada yang aneh. Warga langsung menduga bahwa Pak Surya melakukan pesugihan khusus hingga dirinya sendiri menjadi tumbal atas pesugihan yang ia lakukan. Nah, Sobat Misteri Nema, tidak ada yang instan di dunia ini. Nikmatilah prosesnya agar kalian bisa menikmati hasilnya dengan tenang, tanpa ada ikatan dengan jin atau makhluk gaib lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri pesugihan lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya dan salam waras.